Kami ambil dari Lukas pasal 6 ayat 36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 6 ayat 36, demikian bunyinya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan Kristen adalah Kristus untuk melaksanakan kemurahan hati. Oleh karena kemurahannya, oleh karena kebaikan Tuhanlah, maka kita boleh melewati hari-hari kita yang sampai pada hari ini. Kita boleh berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Banyak hal yang kita boleh alami dalam kehidupan kita, ada sukacita sebagaimana yang disaksikan oleh ibu kita tadi, sukacita yang besar. Kalau barangkali mungkin merenung ke belakang, apakah yang diperbuat oleh manusia itu sehingga Tuhan mengasihinya? Apakah yang diperbuat oleh manusia itu sehingga dia memekani? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kemurahan hati, terutama kemurahan hati Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang menyadari dirinya tidak melakukan apa-apa, tetapi sesungguhnya dia melakukan banyak hal. Dan murah hati ini adalah bagian daripada perbuatan manusia yang tentunya Tuhan yang dapat menilai, sorga dapat menuliskan. Murah hati itu adalah suka memberi, mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan penolong, baik hati terhadap sesama. Itu terjemahan pada umumnya. Dia suka memberi sesuatu kepada sesamanya. Dia suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Dia suka uluran tangan atau mengulurkan tangannya kepada yang membutuhkan. Maka disebutlah dia murah hati. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Dia tidak pelit kasihnya. Dia tidak pelit kebaikannya. Dia tidak pelit pemaafannya. Tetapi dia dengan murah hatinya memaafkan kita. Dengan murah hatinya memberkati kita. Dengan murah hatinya menolong kita. Sesuatu hal yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dan murah hati itu adalah sifat Allah. Dalam Matius 5 ayat 45 sampai dengan 48. Berbuat baik tidak saja kepada dirinya sendiri. Berbuat baik tidak saja kepada orang di sekitarnya, tetapi adalah kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita ini, berbuat baik itu sering dengan terkotak-kotak. Berbuat baik sering seolah-olah ada sungkan-sungkan. Berbuat baik sering atas perhatian orang. Tetapi sesungguhnya berbuat baik yang dicontohkan oleh Allah adalah
Berbuat baik yang oleh Allah yang melihat. Berbuat baik yang oleh Allah yang menilai. Dan itulah yang terbaik. Murah hati itu adalah bagian daripada buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Dan bahkan dalam 1 Korintus 3 ayat 4, kasih itu adalah murah hati. Jadi karena itu, apa yang bisa dilihat oleh orang lain adalah bagian daripada apa yang kita kerjakan. Bagian daripada apa yang bisa dinilai orang lain apabila kita dapat melakukan hal yang realistis. Dari bagian kehidupan ini termasuk murah hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang murah hati, seorang pemuda. Dia buka bengkel di satu tepi jalan. Jadi dia sedang menyaksikan di jalan itu mobil yang sedang berlaga. Dan banyaklah di situ serpihan besi yang bisa membahayakan banyak orang. Yang bisa membahayakan orang yang bersepeda motor, yang jalan kaki, ataupun yang naik kendaraan apa saja karena serpihan besi yang tajam-tajam itu. Maka pemuda ini dalam kemurahan hatinya tergerak dari bengkelnya, karena di bengkelnya itu ada yang namanya magnet. Dia berjalan ke jalan itu, lalu diarahkannya magnet ini ke sekitar jalan. Maka lengket-lengketlah besi, serpihan besi yang tajam-tajam ini ke magnet ini sepanjang dia berjalan. Sepanjang dia ketahui ada serpihan besi-besi. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini adalah kepada keluarganya kah? Hanya kepada tetangganya kah? Atau kepada dirinya sendiri kah? Tidak. Dia melakukan ini adalah kepada orang yang bahkan dia tidak kenal. Kepada orang banyak. Karena banyak yang melintas di situ. Sehingga mereka tidak akan kecelakaan, tertusuk ban sepeda motornya bagi yang bersepeda motor, tertusuk kaki yang berjalan bagi yang berjalan kaki. Walaupun dia tidak kenal siapa yang akan berjalan melintasi bekas daripada serpihan besi yang dia lakukan pembersihan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, itulah orang murah hati dan bijaksana. Itulah yang murah hati, yang berbaik hati, dan yang patut dilakukan. Karena kebaikan itulah yang mengikuti kehidupan kita sepanjang kita hidup. Apa yang kita lakukan dalam kebaikan, kemurahankah itu, kebaikankah itu, dan lain sebagainya, itu tetap mengikuti kita sepanjang kehidupan kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, itu mengikuti kehidupan kita, sehingga bisa berkepanjangan kebaikan ini di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk melakukan kemurahan ataupun kebaikan, apalagi yang berkenan kepada Allah, karena mengikuti kita sepanjang perjalanan kita. Dan itulah yang dapat dibaca oleh semua orang. Maka dikatakanlah, oh dia itu adalah orang baik. Oh dia itu adalah orang yang ramah. Oh dia itu adalah orang yang murah hati. Nah, sesuai dengan apa yang dilakukannya, itu yang diperkatakan orang. Adakah tekad kita dalam perjalanan kehidupan kita ini seperti itu? Adakah satu hal kebulatan pemikiran kita atau terarah kepada itu dalam perjalanan kehidupan kita? Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan kekristenan kita, kita harus memahami apa saja yang harus kita lakukan di dalam menyertai kehidupan kita dalam perjalanan ini. Tentu banyak hal
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sehingga dengan demikian maka kita akan dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Tuhan. Dalam dalam firman Tuhan ada juga yang boleh kita dengarkan dalam satu cerita tentang orang yang dirampok di tengah jalan. Lalu sang yang dirampok ini telah dicampakkan ke jalan yang tersemak-semak itu dengan berdarah-darah. Maka di situ ada orang Lewi, maka di situ ada orang Kristen, maka di situ ada yang bertuhan melihat, wah kasihan ya. Tetapi nanti saya menjadi kasus sehingga dia lewat saja tidak ditolong. Lalu lewatlah di situ orang yang tidak pernah ke gereja. Lewatlah di situ yang disebut dengan orang Samaria. Lalu dia lihat, oh ini ada orang yang dirampok ini, sudah berdarah-darah ini, harus ditolong ini, harus segera ada tindakan di sini. Maka dilakukan pembersihan luka semampu dia, dan dibawa kepada tempat pengobatan, dan dibawa kepada tempat di mana dia menginap. Dikatakan, tolonglah obati yang sakit ini, yang kena rampok ini, dan inilah sedikit untuk dapat membantumu, dan ketika ada biaya selanjutnya tolong diberitahukan kepada kami. Orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak mengenal agama, apalagi mengenal Tuhan, tapi dia melakukan sesuatu di dalam kemurahan hati. Siapakah yang disebut sesama di sini? Adalah orang yang melakukan kebajikan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam penilaian Tuhan selalu silau saja dalam perjalanan kehidupan. Karena apa? Yang bisa saja kita lakukan dalam kehidupan kita ini sering tidak terlakukan oleh kita, atau kita tahan diri kita untuk melakukan, atau kita rasa pelit kita untuk menolong orang lain, atau rasa kita akan menjadi rendah diri kalau minta maaf kepada orang lain. Inilah yang menahan kemurahan hati, yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, harus kamu seperti Bapamu yang di sorga, yang adalah murah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, maka sebagai orang Kristen kita harus membangun karakter ilahi. Salah satunya adalah bermurah hati. Sederhana itu, bermurah hati. Dalam bermurah hati maka akan tercermin di sana bermurah ramah. Maka akan tercermin di sana bermurah berbuat. Maka akan tercermin di sana bermurah dalam hubungan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita ini tentu saja banyak yang hal harus kita perhatikan. Mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja itu juga adalah bagian daripada kemurahan Tuhan. Dan tentunya ini semua adalah bagian yang dapat menyertai kita, bukan menjaga, mengikuti. Setiap perbuatan baik kita mengikuti kita sepanjang kehidupan kita. Makanya orang dalam sesusah apapun bisa dalam berseri. Makanya orang dalam suasana pahit sekalipun masih bisa berseri. Karena apa? Ada yang mengikutinya perbuatan baik di dalam hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kami kemarin ada berbicara dengan kawan-kawan agama kita seberang. Kebetulan kita bertemu di situ dalam suasana pertemuan biasa. Lalu dia berkata, opung ini rasanya tidak ada susahnya, katanya. Lalu si kawan ini, si
Si sang ustadz yang satu mengatakan, ya ada yang disusahkan. Kan ada Tuhan yang memberkatinya. Yang lain mengatakan iya. Maksudnya seperti kawan kita yang si A, pengusaha besar itu. Ya banyak yang dia punya. Proyek di sana, proyek di sana, proyek di sana. Tapi dia rasanya kayak ada sesuatu yang dipikirkan terus. Padahal dia punya uang banyak. Mereka hanya ngomong 1, 2, 3, mereka di antara mereka saya senyum-senyum aja. Nggak apa rupanya. Saya katakan, maka disyukurilah apa yang ada pada kita dengan adanya. Betul Pung, tapi macam mana mensyukuri kalau kita juga hanya pas-pasan saja. Yang pas-pasan itu saja juga syukuri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, maka kita yang membangun diri kita untuk bersukacita menghadapi semua. Maka ada pujian yang mengatakan, hadapilah dengan tenang. Bapak Ibu Saudaraku, semua kita punya pergumulan, pasti. Semua kita punya rencana, pasti. Semua kita punya pekerjaan yang barangkali berat, pasti. Tapi bagaimana kita meramu ini sebagai sesuatu yang harus kita geluti dan tanpa menjadi beban walaupun menjadi berat. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Salah satunya adalah kita harus bermurah hati di dalam kehidupan kita ini dalam banyak hal. Bermurah hati di dalam keramahan. Jangan kita, sukacita kita pelit kepada orang lain. Kalau kita jumpa dengan orang lain, adakanlah diri kita dalam sukacita. Sehingga yang bertemu dengan kita itu ada dalam suasana sukacita atau dalam keberserian paling tidak. Bagaimana menjaga hati kita? Sebab kemurahan itu bukan menyangkut hanya material saja, tetapi bagian daripada apa yang kita berikan. Makanya tetangga kita bilang, senyuman itu adalah bagian daripada sedekah. Keramahan itu bagian daripada sedekah. Sedekah itu artinya pemberian. Kita tidak bisa memberikan sesuatu secara material, tetapi sukacita yang bisa kita bagikan kepada orang lain, paling tidak itu bisa dinikmati. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, maka orang Cina mengatakan, kalau engkau menjadi orang berdagang yang sukses, jangan pernah tertahan engkau senyum. Cina itu ya. Karena apa? Itu bagian kemurahan hati juga di dalam melayani. Cina yang sukses adalah yang dalam usahanya selalu melemparkan senyum atau keberserian kepada konsumen. Apalagi kita di dalam Tuhan. Banyak hal yang harus kita layani dalam pekerjaan Tuhan ini. Kadang-kadang saya lihat kita kayaknya lebih berat dalam melayani Tuhan ini. Di dalam kehidupan kita nampaknya susah untuk berangkat atau memberangkatkan diri kita dalam sukacita kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, di dalam Tuhan ini kita harus mau bangun sukacita yang besar kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang mau kita dapat dari persekutuan ibadah kita adalah kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu ditunjukkan di dalam kehidupan kita, dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kalau tetap kita bawa sama dari rumah, masuk kita ke gereja ini, balik lagi, ya kita sama dengan yang kemarin. Maka ada di dalam ibadah, kawan kita tertentu dikatakan, saya tidak sama lagi dengan yang sekarang. Dia sudah berangkat dari keadaan sekarang kepada keadaan yang sedang berjalan. Artinya, semuanya saya tinggalkan. Saya bersama dengan Tuhan.
Maka semua kesusahan itu ditinggalkan, beban itu ditinggalkan, kepenatan itu ditinggalkan. Dan sedang ada di dalam Tuhan yang Dia bermurah hati kepada kita, berbaik hati kepada kita yang tak ternilai. Kita sedang ada di dalam kemurahan Tuhan. Kita sedang ada dalam suasana kebaikan Tuhan. Maka kebaikan dan kemurahan ini harus kita jaga dengan sebaik-baik. Karena itu tugas kita berat. Tugas yang berat bukan berarti kita menjadi lesu atau menjadi terbeban, tetapi membawa suasana kemurahan ini dalam sukacita yang daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Kalau kita semua bermurah hati dalam memberikan semua kewajiban-kewajiban kita di gereja, di dalam lingkungan kita, dalam STM kita, dalam marga kita, itu juga adalah kita akan mendapatkan kemurahan. Semua diberesi dari dalam, diberesi juga di luar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, hari ini oleh firman Tuhan yang kita dengarkan ini, ada banyak yang harus kita kerjakan dalam kemurahan ini. Maka kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, akan terpancar kepada diri kita sendiri apa yang boleh kita perbuat itu. Maka jangan jemu-jemunya kita untuk bermurah hati, termasuk dalam pekerjaan Tuhan, termasuk dalam pelayanan Tuhan. Supaya apa? Senantiasa berlimpah ruah kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang beda luluin wae di gunung tau. Kata berek selalu kan? Suasana makin panas. Tapi kita ingat, kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ini masih mandi nih, panasnya. Nanti masuk jam 2 ditipak itu bukan tanggung lagi panasnya, pas panas tinggi. Tapi ada sukacita dalam suasana panas itu. Karena apa? Sudah terbiasa membangun diri dalam suasana keadaan yang sedemikian. Apalagi ini sejuk-sejuk. Karena itu kita harus bangun sukacita kita di dalam Tuhan. Bagaimanapun situasi yang kita alami, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, ada kebugaran yang kita rasakan. Jangan kita mau dihimpit oleh sesuatu yang tidak berarti. Jangan kita mau dihimpit oleh sesuatu yang tidak berharga. Kita carilah yang lebih berharga, yang lebih berharga ke depan. Bapak Ibu Saudara, maka di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat pelit dengan luar biasa, tetapi dia selalu berkekurangan. Ini adalah bagian ayat yang merupakan juga bagian daripada ilmu filsafat rohani yang sangat besar. Bagaimana ini menyebar harta tetapi menjadi kaya? Intinya adalah setiap apa perbuatan baik yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu adalah bagaikan benih yang tertanam, yang menghasilkan berlipat kali ganda sampai 100 kali lipat ganda. Ini pengharapan orang Kristen. Karena itu kita harus berlomba-lomba untuk bermurah hati di dalam Tuhan ini. Termasuk juga di dalam beribadah ini. Ini adalah bagian daripada kemurahan hati setiap orang untuk bisa membawa dirinya untuk beribadah. Jadi kalau kita saja bisa membawa diri kita untuk beribadah, itu bagian daripada kemurahan hati. Karena apa? Kebaikan itu ada di dalam diri kita untuk diperbaiki oleh Tuhan, untuk dikoreksi oleh Tuhan, untuk dibangun oleh Tuhan. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Jangan pernah berhenti kita untuk beribadah. Jangan pernah berhenti juga kita untuk membawa yang terbaik, melakukan yang terbaik, supaya jangan berhenti benih itu.
untuk kita tuai di hari berikut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat hari ini firman Tuhan yang menghidupi kita, hendaklah kamu murah hati sebagaimana atau seperti Bapamu yang adalah murah hati. Maka kita pikirkanlah, kita kerjakanlah apa yang dapat memiutangi Tuhan. Ini adalah tingkat tinggi di dalam pengertian kerohanian. Pernahkah kita akan membuat Tuhan akan berhutang? Tuhan bisa berhutang karena kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan adalah memiutangi Tuhan, dan belas kasihan itu artinya adalah murah hati. Jadi kalau kita bermurah hati di dalam beribadah, sedang memiutangi Tuhan. Kalau kita bermurah hati di dalam terbeban melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu sedang memiutangi Tuhan. Berarti Tuhan ada kewajibannya yang akan diberikan kepada kita. Karena itulah kita harus berlomba-lomba memikirkan, melakukan apa yang bisa memiutangi Tuhan. Salah satunya adalah bermurah hati. Tuhan memberkati kita semua, bahkan menerjemahkan firman ini lebih luas di dalam setiap kehidupan kita, sehingga dalam tangan Tuhan ada satu hal yang terbaik yang Tuhan akan letakkan di dalam kehidupan kita.